Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama tim Piklok, kreator film Raya, Cahaya di Atas Cahaya. Belakangan di media sosial online kita sering lihat sebuah poster di mana seorang laki-laki setengah baya berdiri di atas mobil menghadap seorang wanita di depannya yang seakan-akan sedang meneriakkan sesuatu. Background saya desain grafis, maka saya ketika melihat film poster itu, apaan ini? Dan sewaktu melihat judulnya, ada kesinambungan antara judul Raya Cahaya di Atas Cahaya itu dengan poster itu, menurut saya. Karena begitu mendengar kata raya, dalam bayangan saya pas waktu itu saya langsung menghubungkannya dengan kata ijo royo-royo. Wah, jangan-jangan raya yang di sini itu ngangkut makna dari ijo royo-royo. Karena pada waktu kecil saya bertanya pada orang-orang tua di kampung saya anak kampung, ijo royo-royo ki opo? Ternyata ijo royo-royo itu daun-daunan yang terhembus angin. Maka warna hijau dari daun-daunan itu seakan-akan gemilang, seakan-akan bercahaya, melempar-lemparkan cahaya. Ketika melihat poster film itu, bayangan saya langsung ke situ. Malam ini kita kedatangan teman-teman Piklok. Samping kiri saya Mbak Viva Westi, sutradara. Kemudian Mbak Dewi Umaya, produser. Dan yang seberang sana adalah Sabrang, produser. Saya memoderasi diskusi kali ini. Nanti teman-teman silakan bertanya. Kita ngobrol-ngobrol bebas saja tentang film Raya ini. Apa sih yang ingin disajikan? Karena sebagian besar yang saya pantau dari Twitter atau yang lain, tulisan-tulisan di beberapa media dan blog gitu, seakan-akan ada motivasi bahwa mengapresiasi film ini itu gara-gara yang nulis skenario adalah Cak Nun. Tapi apakah begitu? Saya juga kenyataannya juga tidak tahu, itu kesimpulan-kesimpulan kecil saja. Oke, saya akan langsung ngobrol dengan Mbak Westi, Mbak Dewi, dan di seberang sana Mas Sabrang. Pertama untuk Mbak Westi, ini sebenarnya film yang disangka orang sebagai film religi katanya, kan hanya gara-gara dibuat oleh Cak Nun, ditulis oleh Cak Nun. Apakah memang seperti itu, atau film ini berusaha untuk membuat genre baru, mengikuti genre yang lama, film petualangan atau film fiksi biasa saja, atau punya kategori apa secara genre? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eris Supit. Kalau ditanya, kalau kita dengar kalimat film religi atau religius, kita pasti ingatnya mungkin ayat-ayat cinta, atau di bawah lindungan Ka'bah, atau ada beberapa lagi film yang sejenis itulah ya. Nah, film Raya yang pasti tidak seperti itu. Jadi kalau Papa dibilang film religi atau religius seperti kebanyakan pandangan masyarakat kita bilang bahwa film yang bertemakan agama adalah film religi, film Raya sama sekali tidak masuk dalam kategori ini. Karena pertama tidak ada simbol-simbol agama di dalamnya.
simbol agama itu mungkin seperti sholat atau gereja atau apapun gitu, dan dalam film Raya itu tidak ada. Tapi di dalam film Raya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa harus dibuatkan simbol-simbolnya. Jadi kalau kita mau bilang film ini tepatnya mungkin film spiritual kali, spiritual. Susah nih menjelaskan genre-nya ini apa, tapi yang pasti film ini adalah film drama percintaan yang mereka lakukan di dalam film ini adalah kalau dibilang ini genre-nya apa, ini mungkin road movie, karena memang dalam film ini adalah perjalanannya seorang diva yang bernama Raya melakukan perjalanan dengan fotografer yang bernama Arya dari Jakarta sampai ke Bali. Jadi kalau dibilang film religi, saya bilang ini bukan film religi atau religius, tapi kita bisa rasakan ada Tuhan di situ. Jadi gimana tuh Mas? Jadi bingung juga ngejawabnya. Dikira repot. Oke. Tapi dia drama loh. Drama tanpa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi sebenarnya memang genre tuh ada sebenarnya horor, drama, thriller gitu. Nggak ada yang lain gitu. Sebenarnya yang lain pengembangannya aja sih. Tapi memang ini drama sebenarnya drama. Kalau mau kita bilang bahwa ini sebenarnya pencarian, bukan, bagaimana seorang menemukan cintanya yang sejati. Cinta, ini drama percintaan. Itu cintanya terhadap apa ya bisa bermacam-macam. Ini lebih luas lagi cintanya, nggak cuma dia dengan kasihnya gitu, tapi juga cinta yang lebih terhadap kehidupan gitu, terhadap Tuhan gitu, seperti itu. Dan kalaupun akhirnya orang merasa bahwa ini sangat menyentuh religinya gitu, menyentuh sisi-sisi religiusnya gitu ya, karena memang itu kita selalu berpikir bahwa kalau membuat sesuatu itu yang namanya pesan moral itu bukan kita yang membuat, tapi apa yang didapat gitu. Justru apa yang didapat penontonnya ketika menonton film itu gitu. Jadi tergantung siapa yang menonton dan apa muatannya, apa yang dia cari ketika menonton. Jadi ketika dia merasa mencari sesuatu ini, ya dia akan temukan itu di dalam film itu gitu. Jadi kita tidak menghususkan ini loh kita mau pesan moralnya seperti ini, enggak gitu. Tapi kita cuma bercerita ini tentang perjalanan seseorang menemukan cintanya. Oke, jadi road movie itu bahasa yang asik sekali, lebih asik daripada film religi. Itu malah gak kena, gak cetok itu. Oke, untuk Mas Abrang, monggo dipegang mic-nya. Wah, ini jan angel jane ngomong kayak ngene iki meng ya piye meneh. Ini film yang bercerita tentang sebuah perjalanan di mana seorang, kata Mbak Westi tadi, menemukan cinta sejatinya, kemudian kata Mbak Dewi menemukan cinta sejatinya, kemudian kata Mbak Westi ini bicara Tuhan atau agama dalam tanda kutip sebagai tanpa simbol-simbol. Nah, cinta sejati ini yang seperti apa? Yang seperti apa yang dilukiskan dalam film ini? Monggo. Fenomenanya, tentu visualnya, simbol-simbol yang yang ingin diapresiasi oleh penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ling ganteng pertanyaannya, cinta sejati itu apa? Lah iya orang beliane wong mengkuwe yo. Yang nggak sejati aja setengah mati mengalaminya. Tanya Gandhi kalau nggak percaya. Ini berbicara juga atas nama cinta ini, tenang aja. Gimana ya? Menemukan cinta sejati itu kalau saya analogikan seperti rasa manis. Nah, seperti apa itu rasa manis? Ya rasakan sendiri, nggak mungkin bisa menjelaskan saya. Rasa manis pakai deskripsi seperti apapun tidak akan bisa saya
membagi rasa manis kecuali merasakan sendiri cinta sejati. Tapi di sini ya perjalanan raya yang diceritakan adalah bagaimana dia menemukan dirinya sendiri. Kalau nggak salah ayat ini Pak Kiai, kalau di mana kau menemukan dirimu, kau akan menemukan Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di mana kau menemukan dirimu sendiri, kau akan menemukan Tuhanmu. Nah, di sini raya dalam perjalanannya adalah mencoba menemukan dirinya sendiri. Dan dengan menemukan dirinya sendiri, dia akan menemukan tahapan cinta itu tadi. Ya, pertama dia cinta dengan pekerjaannya, agar dirinya menjadi seseorang. Itu kan dasarnya atas cinta terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia meningkat, nggak cinta sama diri sendiri, tak tingkatkan, cinta sama orang lain, mencoba dilebarkan sedikit. Terus ini masih tertipu si Raya ini. Cinta sama orang lain tuh sebenarnya cinta yang lebih luas atau cinta sama diri sendiri yang punya alasan orang lain? Paham nggak maksud gue? Nggak paham ya? Oke. Kalau Anda ngomong cinta sama seseorang dan nggak dibales, itu loro hati orang. Loro hati itu. Sebenarnya ketika Anda ngomong cinta sama orang lain, itu Anda mencintai diri Anda sendiri atau mencintai orang lain sih? Karena kalau tidak mendapat balasan, loro hati, sakit. Jadi yang dicari adalah balasan dia. Sebenarnya kamu ingin menyenangkan dirimu sendiri, bukan mencintai siapa yang kau cintai. Kan gitu. Ini lebih luas sedikit ceritanya kan gitu. Kalau cinta yang sejati itu nggak mau dibalas, mau nggak dibalas tetap cinta. Itu tanya Gandhi kalau nggak percaya. Oh, balasan tuh sekunder. Tapi kalau itu jadi cinta Raya itu terantuk di situ, di mana dia orang ngantuk, kesandung, kejedut, kejeblos, jengkang. Dia tertipu dengan itu, bahwa ketika dia mencintai dia butuh balasan, dan ketika tidak sesuai dengan harapannya cintanya pudar dan dia tidak bisa mengerti apa itu cinta, sehingga dia pengen bunuh diri. Serius sih kira? Dia pengen bunuh diri. Kui canon ngotot aja, aku tuh pengen bunuh diri. Aku berodo ngeluh iki. Iso ora lolos sensor iki nek si Raya gantung atau piye. Aku jadi eling Gandhi meneh ini. Karena mungkin pengalaman cintanya, dia kemarin menawarkan jalan cepat menuju Tuhan, kembali ke Tuhan. Jalan singkat, tak delok gambare bol gantungan. Kok gantung, jalan cepat kembali ke Tuhan. Oke, intermezzo. Nah, cintanya tadi kan sedikit meluas, tapi kemudian ketika perjalanannya dia menemukan bahwa cinta itu cuma masalah skala. Dia menemukan menuju cinta sejati itu tadi, logika cinta. Dasarnya bukan cinta, dasarnya adalah rindu. Ketika dia hanya paham dirinya, yang dia rindukan adalah dirinya, kesenangan hatinya. Makanya kalau masih kecil senangannya mainan, senangannya bermain, keceh, udan-udanan. Nah, agak gede sedikit dia tak coba mencintai orang lain, objek di luar dirinya. Walaupun masih tertipu-tipu, kemudian dia menemukan istrinya, di mana dia benar-benar mencintai istrinya dan menemukan cinta dalam keluarga. Skalanya lebih besar. Dia tidak menemukan jawaban rindunya yang kecil itu pada cinta pada diri sendiri. Kemudian agak gede cinta sama keluarga. Terus dia menderita cinta yang dia tidak paham, yaitu cinta kepada anaknya. Itu nggak bisa ditolak. Dia lebih besar lagi skalanya. Tapi rindunya masih belum keisi kan. Ini saya ngomong peta cinta dulu. Tadi sampai cinta keluarga ya. Ketika sudah punya anak dia menderita. Aku ngomongnya menderita karena itu dia nggak punya kuasa terhadap itu. Orang punya anak pasti sayang sama anaknya. Mbuh babi, sapi, kadal, gandhi sekalipun itu semuanya kalau punya anak pasti cinta sama anaknya. Kemudian biasanya kalau sudah punya keluarga skalanya lebih besar lagi. Dia butuh jadi bagian dari sesuatu agar cintanya lebih meluas. Dia suka sama dia jadi klub sepak, ikut Milanisti Milanisti terus apa? Anak Juve apa? Juvenisti kan ya? Juventini, aku gak paham soalnya asli.
Aku balik main duwe loro soalnya. Jadi apa? Dia merasa ingin menjadi bagian dari sesuatu, ingin meluaskan cintanya. Kemudian cinta sama kelompoknya, cinta sama apa namanya, sama RT-nya lebih luas lagi, cinta sama negaranya, kemudian disebut nasionalisme. Nanti lebih cintanya lebih luas lagi, cinta sama dunia sampai dia tidak bisa menemukan apapun yang tidak dicintainya. Dan ending-endingnya dia akan mencintai apapun yang dia temukan, dia pikirkan dan dia bayangkan, dan dia menemukan dirinya sendiri. Itu yang dicari Raya dan dicoba ditemukan dalam film ini. Dia ingin membunuh dirinya sendiri dan lahir menemukan cinta yang sejati itu. Abot ya nih, abot. Oke. Sedemikian lebar bahasan tentang cinta itu, tapi tidak apa ini. Tadi di belakang saya sempat ngobrol dengan beberapa orang yang saya kenal jomblo dan menikmati itu. Tapi saya janjikan sama dia, malam ini malammu kok, kamu dapat hiburan malam ini. Gak apa-apa. Sebelum kita panjang lebar lagi, kita saksikan dulu trailernya. Bahasa saya itu ringkas citranya. Kita nikmati dulu, monggo. Lihat di bioskop. Tapi dari sekilas kita sudah banyak mendengar tadi, karena ujaran-ujarannya yang ada di situ sedemikian dekat dengan apa yang sering kita tangkap dari forum-forum Ma'iyah seperti Hai Dunia, Aku Bukan Pengantinmu dan sebagainya. Mbak Westi, ini katanya dengar-dengar filmnya dibikin dengan menemukan hal-hal yang lain dalam tanda kutip. Artinya tidak seperti proses-proses pembuatan film yang lain. Nah, monggo diceritakan apa yang kira-kira yang berbeda ketika proses pembuatan ini, karena saya kok orangnya yakin ya bahwa segala sesuatu yang nilainya A apabila dikerjakan, nilai yang diniatkan di awal ini akan terbawa ketika melakukan pekerjaan itu. Monggo. Ya, ini adalah film kelima saya. Yang saya rasakan memang paling banyak perbedaannya adalah proses penulisan skenarionya. Waktu pertama kali, kenapa sampai harus di sini diucapkan harus Cak Nun, itu juga ada prosesnya. Jadi saya bilang sama Mbak Dewi, saya pengen sekali bikin film yang orang kalau nonton tanpa perlu digambarkan dengan hal-hal yang verbal gitu, tapi kita bikin film yang kalau orang nonton hatinya langsung bisa tersentuh, walaupun itu mungkin hal yang paling sederhana yang sering kali kita lihat sehari-harinya. Saya bilang gitu sama Mbak Dewi, terus Mbak Dewi bilang bahwa kalau begitu yang menulis harus Cak Nun, nggak bisa yang lain, karena kita berdua masih dalam proses mencari jati diri, proses menjalani hidup yang belum terlalu banyak pengalaman. Terus kita mau bikin film itu kan harus punya sesuatu pesan atau apa yang bisa ditangkap sama orang, bukan hanya sekedar cerita begitu saja. Akhirnya kita datang ke tempat Cak Nun. Yang menarik di sini adalah Cak Nun tidak pernah membuat skenario itu selesai. Jadi bisa dibayangkan saya syuting biasanya dengan skenario yang kita selalu bilang ini sudah finish, skenario-nya udah final, kita mulai. Tapi sampai saya selesai syuting, menurut Cak Nun skenario-nya belum selesai. Dalam perjalanan kreatif kita, akhirnya kita percaya bahwa memang sampai sekarang, sampai malam ini sebetulnya skenario-nya belum usai. Masih banyak yang harus kita perbaiki terus-terusan, tapi susah untuk diterjemahkan nih Mas, belum selesainya itu seperti apa. Tapi seperti itulah kata Cak Nun. Saya bilang, Cak, ini udah final belum? Ini belum final Westi, tapi besok saya sudah mau syuting. Dia tidak akan pernah selesai, jadi kamu kerjakan aja.
Nah, itu yang paling menarik karena saya mengerjakan film ini dengan skenario yang menurut Cak Nun belum final. Saya baca di Kompas tadi, ada resensi di Kompas setelah tanggal berapa 12 kemarin ya, ada press conference gitu. Konon banyak kejadian-kejadian yang memotivasi. Artinya hal-hal seperti ini tidak ditemukan di film-film lain. Seperti yang diilustrasikan oleh Kompas adalah ketika, kalau saya nggak salah, Tio Pakusadewo nggak bisa naik ke tebing, kemudian dia melihat seseorang yang berbadan lebih besar, gendut ya, berwajah lebih besar, ternyata dia bisa naik. Dan dia akhirnya termotivasi untuk oh dia bisa, kenapa saya enggak gitu. Nah, ada enggak kejadian-kejadian lain yang sekiranya ini pengalaman lain bikin film, ternyata ini baru gitu. Monggo. Itu sangat saya percaya bahwa niat awal itu akan mengikuti perjalanan kita. Begitu skrip Cak Nun kita terima, saya punya kru yang berarti mereka wajib membaca semua skenario skenario Cak Nun. Setelah membaca itu semuanya merasa bahwa mereka merasa sangat terhidayah, kalau memakai bahasa ini ya, tersentuh. Jadi bisa dibilang bahwa perjalanan syuting saya alhamdulillah sekali kita tidak menemukan hal-hal yang biasanya terjadi pada saat kita syuting. Yang paling sederhana adalah hujan. Sedangkan saya syuting pada musim hujan, tapi sepanjang 30 hari saya syuting, saya tidak menemukan hujan. Dengan perjalanan selama hampir 25 hari dari Jakarta sampai Bali, pecah ban untuk mobil kru saya yang sebanyak 40 tidak terjadi. Tidak ada satupun dari 100 kru saya yang jatuh sakit. Padahal syuting saya luar biasa berat. Bisa dilihat tadi bahwa Kawah Ijen itu 0 derajat di atas, dan kita harus menginap di lereng Kawah Ijen, gunungnya, untuk melanjutkan perjalanan lagi jam 2 pagi. Alhamdulillah semuanya senang, semuanya terberkati. Saya merasa, jadi begitu kita selesai syuting sampai kita berkumpul lagi dengan kru-kru saya, semua bilang bahwa tidak pernah merasakan bahwa kita seperti didoakan seluruh alam untuk melakukan perjalanan ini. Semuanya seperti bersahabat dengan kita, seperti semuanya bilang, ayo bikin film ini yang terbaik buat semuanya. Kawah hujannya manjur. Jadi mantra-mantra itu sudah dititipkan lewat skenario. Skenario ini pemain-pemain patuh teks aja itu sudah jadi mantra untuk menolak hujan. Ampuh kan. Itu benar banget bahwa nanti kalau saya berharap semua bisa nonton bahwa skenario yang dialog yang diucapkan oleh pemain itu semua tidak pernah keluar dari yang ditulis oleh Cak Nun. Titik komanya. Menipu dengan berbohong itu sama ya, tapi ada beberapa kalimat yang Pak Cak Nun bilang, jangan pernah bilang bahwa berbohong itu hal yang sepele. Tapi coba kalau kita ganti dengan menipu, nggak enak gitu loh. Jadi memang semua pemain saya patuh tuh sampai titik koma dengan yang ditulis oleh Cak Nun. Ini testimoni. Jadi kalau sampai nanti pulang dan keadaannya kalut, pesan kecilnya baca bukunya Cak Nun. Siapa tahu bisa berubah. Oke, Mbak Dewi, panjenengan sendiri apa yang dirasakan? Ini kan memproduksi film yang lain dalam tanda kutip. Secara pribadi, petualangan atau pencapaian apa yang pernah yang terasa dalam perjalanan itu? Yang pasti ini pertama kalinya saya tidak pernah menghitung dengan tepat budget, karena selalu berubah. Sampai film ini mau tayang itu budget itu nggak pernah stay gitu. Jadi itu mungkin pertama kali dalam hidup saya bahwa saya nggak bisa nge-lock skrip gitu. Karena waktu saya bilang, Cak Nun, kapan nih locknya gitu, dia cuma bilang ya nggak pernah lock. Ya saya mau ngomong apa dong gitu kan.
Ya, yang pasti sih memang saya merasa bahwa kenapa kita ada di film ini di awal ini tuh semua dipermudahkan, dimudahkan akhirnya diperjalankan gitu. Kok ya filmnya juga tentang perjalanan gitu. Jadi saya pikir semua itu mengalir gitu. Saya berusaha untuk mencoba mengalir dan tidak pakai pakem-pakem yang pernah saya terapkan di beberapa lebih dari 10 film saya gitu. Jadi saya pikir ini yang pertama kali dalam hidup saya gitu, saya nggak punya yang namanya, saya menganggap bahwa skrip itu adalah blueprint. Ternyata ya cuma pegangan aja gitu, pegangan untuk berjalan aja sih pada dasarnya. Tapi yang selalu saya ingat adalah ketika Cak Nun menasihati kita untuk teruslah berjalan gitu, ambil kunci-kuncinya dan nanti kita akan temukan pintu-pintunya gitu. Jadi saya pikir, jadi mungkin kunci ini tidak cocok di satu pintu ini, dan kita akan coba di pintu yang lain. Dan itu terus sampai film ini mau kita bilang oke, tayang itu masih ada revisi. Ini saya sampai tadi malam itu masih ada beberapa yang terus direvisi. Ya luar biasa sih, itu aja. Mungkin saya menambahi sedikit. Mungkin salah satu bagian terberat dari film ini adalah melibatkan Cak Nun. Asli serius itu. Apa namanya? Karena kalau beliau sudah menulis susah dihentikan. Dan kalau mau ganti dalam tanda petik seenaknya aja. Orang ganti nggak 40 halaman lewat BB gitu ya, sederhana dia itu. Jadi ya belum loh. Lah piye ngitung ngitung jadwalnya, ngitung budgetnya dan segala macam. Yuk, ini momen hidayah tuh nggak bisa kamu buru-buru. Batinku ya jamput neng jerawani ngomong aku. Ya bener, masuk negosiasi karo Gusti Allah. Saiki budget iki ngomong budget karo Gusti Allah. Tidak berani, bener logikanya kan. Ini kalau nanti mau syuting sekalipun masih ada yang berubah, ya harus dirubah. Salah dewe Cak Nun. Itu sudah debat pasti kalah. Siapa yang berani mulai debat? Kan gitu. Jadi ini fait accompli. Kita seneng luar biasa, tapi ya jarang luar biasa. Ini Mbak Westi, saya merasakan sendiri sempat nemenin juga betapa kesulitannya karena sudah jatuh cinta sama skripnya, besok diganti lagi nggak kurang bagus, gimana kan gitu. Lu udah senang banget, cinta banget, oke diganti lagi manut. Ini di sini dirombak lagi, sini rombak lagi. Akhirnya memutuskan bahwa paham nggak paham, ngikutin 100%.